Siapa yang tidak kenal TikTok? Sejak diluncurkan tahun 2016, TikTok mulai digandrungi banyak kalangan dari berbagai belahan dunia. Media sosial buatan perusahaan asal Cina ByteDance ini bahkan digunakan hampir 1,7 miliar orang di dunia. Naiknya popularitas sosial media TikTok menyebabkan munculnya banyak kekhawatiran dari berbagai negara. Banyak alasan yang akhirnya membuat beberapa negara melarang keras penggunaan TikTok. Dari informasi yang telah tim Profesor Prosa peroleh, berikut beberapa negara yang melarang penggunaan aplikasi TikTok beserta alasan di baliknya. 1. Iran. Negara pertama yang melarang platform TikTok adalah Iran. Iran memiliki peraturan ketat yang terkait sosial media, dan TikTok dianggap bertentangan dengan peraturan tersebut. Pemerintah Iran melarang TikTok secara keseluruhan, yang artinya setiap orang tanpa terkecuali dilarang menggunakan TikTok. Tidak hanya TikTok, sebelumnya Iran juga sudah melarang penggunaan Facebook, Twitter, juga Telegram. Baru-baru ini, Instagram dan WhatsApp juga sudah dilarang penggunaannya akibat dari protes yang terjadi pada September 2022 lalu. 2. Bangladesh. Banyaknya promo perjudian dan pornografi membuat Bangladesh akhirnya melarang penggunaan TikTok. Sejak November 2018, Bangladesh resmi memblokir akses internet ke aplikasi TikTok untuk pertama kalinya bersamaan dengan situs-situs judi dan pornografi. Tapi kemudian, banyak pengguna TikTok melayangkan protes akan larangan tersebut. Sehingga pada tahun 2020, setelah pemerintah Bangladesh meminta TikTok untuk menghapus 10 video yang tidak pantas dari negara tersebut, akhirnya TikTok dapat digunakan kembali di negara Bangladesh. Dan pada tahun 2021, karena alasan merusak moral remaja dan anak-anak, bersama dengan PUBG dan Free Fire, pemerintah Bangladesh kembali memblokir TikTok. 3. India. Negara lainnya yang juga memblokir TikTok adalah India. Awalnya, tahun 2019, TikTok diblokir karena alasan kontennya yang tidak layak dan mendorong orang-orang untuk melakukan pornografi. Pemblokiran ini sempat dibuka, namun pada tahun 2020, TikTok dan 59 aplikasi asal China lainnya dilarang di India karena alasan keamanan. Pelarangan ini sebagai tanggapan dari banyaknya keluhan terhadap TikTok yang diklaim mencuri dan mengirimkan data pengguna secara ilegal. 4. Pakistan. Pakistan diketahui telah melakukan pelarangan terhadap sosial media TikTok sebanyak 4 kali. Pertama kali dilarang pada tahun 2020 karena alasan konten yang tidak senonoh dan tidak bermoral. Setelah berkali-kali pelarangan dan kemudian dibatalkan karena TikTok menyanggupi akan menindaklanjuti konten yang tidak pantas, akhirnya pada November 2021, pemerintah Pakistan memutuskan untuk benar-benar melarang penggunaan TikTok di negaranya. Keputusan ini diperkuat oleh otoritas telekomunikasi Pakistan yang mengatakan bahwa ByteDance sebagai pemilik TikTok tidak bisa menunjukkan bahwa mereka dapat menghapus konten yang tidak pantas. 5. Afghanistan. TikTok dinilai tidak sesuai dengan hukum Islam yang berlaku dan memberi dampak negatif pada generasi muda Afghanistan. Sehingga, kelompok Taliban yang menguasai Afghanistan melarang penggunaan TikTok. Tidak hanya TikTok, game PUBG, serta bentuk hiburan lainnya seperti musik, film, dan televisi juga dilarang di Afghanistan. 6. Taiwan. Sejak Desember 2022, Taiwan melarang penggunaan TikTok di tingkat federal. Pemerintah Taiwan mencurigai pemerintah Cina melakukan perang kognitif kepadanya. Perang kognitif adalah penggunaan opini publik sebagai senjata untuk mempengaruhi kebijakan publik dan pemerintah. 7. Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara dengan penggunaan aktif TikTok tertinggi di dunia. Namun, mulai tanggal 28 Februari, Amerika Serikat resmi melarang penggunaan TikTok di tingkat federal. Sehingga, TikTok harus dihapus dari semua perangkat milik pemerintah. Bukan tanpa alasan,
Pelarangan ini bermula dari peringatan Badan Intelijen Amerika Serikat FBI yang mengatakan bahwa pemerintah Cina bisa memanfaatkan TikTok untuk mengumpulkan data pribadi jutaan penduduk Amerika. Dalam serangkaian langkah pelarangan TikTok di Amerika Serikat, pemerintah bahkan menuntut agar pemilik TikTok di Cina melepaskan sahamnya di platform tersebut. Jika tuntutan tersebut tidak dikabulkan, maka Amerika Serikat mengancam akan memblokir TikTok sepenuhnya. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan bahwa Amerika Serikat belum bisa membuktikan bahwa TikTok mengancam keamanan nasional. Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, meminta pemerintah Amerika Serikat harus menghormati prinsip ekonomi pasar dan persaingan yang adil, berhenti menekan perusahaan, dan berikan lingkungan yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif untuk perusahaan asing di Amerika Serikat. 8. Kanada. Setelah pengumuman Amerika Serikat, pelarangan TikTok di Kanada juga diumumkan. Hal tersebut terjadi akibat meluasnya kekhawatiran terhadap privasi dan keamanan. TikTok dikhawatirkan menjadi media untuk mengumpulkan data tentang pengguna barat atau mendorong narasi dan informasi yang salah yang pro-Cina. Larangan TikTok dari semua perangkat seluler milik pemerintah di Kanada diumumkan pada 27 Februari 2023 dan mulai diberlakukan sehari setelahnya. 9. Uni Eropa. Karena faktor keamanan, Parlemen Eropa, Komisi Eropa, serta Dewan Uni Eropa akhirnya melarang TikTok dalam tingkat federal mulai tanggal 20 Maret 2023. Semua anggota parlemen diharuskan menghapus TikTok sekalipun pada ponsel pribadi mereka jika ponsel tersebut terhubung dengan email kerja. 10. Cina. Mungkin terdengar aneh jika Cina sebagai negara asalnya juga ikut melarang TikTok. Berbeda dengan alasan pelarangan TikTok di negara lainnya, pemerintah Cina melarang TikTok dengan alasan banyaknya konten asing di sosial media tersebut. Untuk menggantikan TikTok, perusahaan ByteDance memproduksi aplikasi serupa bernama Douyin, yang hanya berisi konten-konten dari Cina. Itulah beberapa negara yang saat ini melarang penggunaan TikTok. Lalu, bagaimana dengan kebijakan TikTok di Indonesia? Pada tahun 2018, TikTok pernah diblokir di Indonesia. Pemblokiran tersebut didasari oleh hasil pantauan tim AIS atau Mesin Pengais Internet Kominfo, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta lapisan masyarakat yang menemukan adanya penyebaran konten yang tidak layak konsumsi di Indonesia. Akan tetapi, pelarangan TikTok hanya sementara, sebelum akhirnya TikTok kembali bisa diakses sepuasnya oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Untuk beberapa alasan keamanan, sejak lama pihak TikTok membantah tuduhan yang mengatakan bahwa mereka mengumpulkan lebih banyak data pengguna dibanding perusahaan media sosial lainnya. TikTok juga menyatakan bahwa mereka menjalani bisnisnya secara independen dan tidak membagikan data pengguna kepada pemerintah Cina. Nah, demikian video Profesor Prosa kali ini. Jika kamu memiliki ide dan saran seputar informasi menarik lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Nantikan video-video menarik dari Profesor Prosa selanjutnya. Selamat beristirahat, tetap cerdas, tetap bersahaja.